Ketika hati kamu ingin berubah, maka percayalah kamu akan berubah. Namun ketika kamu ingin berubah demi orang lain, mungkin tidak akan semudah itu. Sekolah Diamond dikejutkan dengan satu korban yang tidak sadarkan diri di toilet dan ditemukan oleh salah seorang siswi yang akan ke kamar mandi dan setelah itu korban dilarikan ke rumah sakit. Banyak murid yang sangat shock melihat keadaan siswi bernama Inka yang sangat mengenaskan. Apalagi mereka sangat jelas saat Inka digotong dan aroma bau busuk tercium di indera penciuman mereka. Keadaan Inka benar-benar tidak baik-baik aja. Gila, ini mirip seperti pembulian. Gue tadi periksa waktu Inka dibawa ke UKS sebelum ke rumah sakit. Di dekat dada kanannya ada ukiran yang penuh darah. Lo tahu apa yang pelaku itu ukir? Sialan. Gila sih. Gue jadi ngeri. Teriak Bulan penuh semangat bercerita sambil memakan baksonya yang sudah ia abaikan sejak tadi. Dia pantas mendapatkan itu semua karena karma sudah menjeleki Aileen. Saut Senja. Bener juga. Ai, lo kenapa bengong? Senja menepuk pundak Aileen yang hanya mengaduk jusnya saja. Aileen tersadar lalu menggeleng. Aku cuman memikirkan siapa yang tega melakukan hal itu pada Inka. Bisa-bisanya pelakunya sangat kejam. Pasti Inka trauma akan kejadian itu. Lo jangan terlalu memikirkan perasaan orang yang udah nyakitin perasaan lo, Ai. Apa lo lupa kejadian tadi waktu di kelas, ha? Kesal Bulan tidak bisa menutupi kekesalannya. Gak gitu juga kali Lan, gue juga sedikit kasihan sama si Inka karena keadaannya sekarang benar-benar memprihatinkan. Ujar Senja. By the way, gue jadi penasaran kalau masalah bully, mana ada yang bisa membuli Inka? Secara dia tuh masuk jajaran cewek populer sekolah. Lanjut Senja. Aileen menggigit bibir di balik cadar putihnya, lalu akhirnya berdiri. Aku akan pergi sebentar, kalian makan aja, aku udah kenyang. Aileen, lo mau kemana? Bakso lo aja belum habis. Habisin aja sama kamu. Saut Aileen lalu pergi dari kantin dengan sedikit terburu-buru. Entah kenapa saat mendengar Inka masuk ke rumah sakit dan diduga ada orang yang membulinya, ia malah semakin khawatir karena hatinya mengatakan ini semua perbuatan dari Galaksi. Aileen bukannya menuduh Gala, tapi dia sedikit curiga entah apa alasannya. Dan sekarang dia harus mencari Gala. Laki-laki itu entah ada di mana jika jam istirahat, tapi dia akan mencoba untuk pergi ke belakang sekolah. Bisa saja Gala ada di sana. Tidak butuh waktu lama Aileen sampai di tempat tujuannya. Ini pertama kalinya dia pergi ke belakang sekolah. Banyak kursi dan meja yang tidak terpakai, bahkan suara tawa dari orang-orang terdengar. Aileen memberanikan diri untuk kembali berjalan dan akhirnya melihat kelima orang yang ia kenali sedang duduk di tempat kursi yang usang. Aileen tidak tahu harus berbicara apa. Dia dengan canggung semakin mendekat karena kelimanya belum menyadari kedatangannya. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban dan mereka hanya menatapnya dengan ekspresi terkejut. Begitupun dengan Gala yang tengah merokok. Kenapa lo ada di sini, Ai? Tanya Rafaelo berdiri berniat akan mendekat. Namun segera Aileen mundur menjaga jarak. Aku ingin berbicara sama Gala. Ini penting. Gala yang merasa terpanggil pun berdiri. Bibirnya tersenyum. Apa yang membuat gadisnya kemari sampai mencarinya? Apa karena merindukannya? Dia tertawa kecil. Tidak mungkin. Kamu duduk aja di tempatmu, Gala. Aku hanya ingin mengatakan Tunggu, kalian berempat pergi dari sini. Gue hanya ingin mengobrol sama Princess berdua. Keempat sahabatnya langsung pergi meninggalkan Aileen dan Galaksi berdua. Aileen hanya menatap nanar keempat sahabat Gala. Padahal dia tidak mau mengobrol berdua saja. Ia harus cepat pergi dan cepat menanyakan pertanyaan di otaknya. Aileen segera menjaga jarak 5 meter dari Gala, lalu mulai melanjutkan perkataannya yang sempat terhenti. Namun sebelum ia berbicara, dia terbatuk karena tidak sengaja menghirup rokok dari Gala. Bisa tidak kamu buang rokok itu? Aku tidak bisa bernafas dengan baik karena tidak sengaja menghirup rokoknya. Gala menghisap zat nikotin itu, lalu membuangnya ke tanah dan menginjaknya hingga padam. Kedatanganku ke sini ingin bertanya, apa kamu yang menyiksa Inka?
Tanya Aileen langsung ke intinya. Siapa Inka? Gala malah balas bertanya seolah-olah tidak tahu jika beberapa menit yang lalu dialah yang telah membuat Inka masuk ke rumah sakit. Siswi kelas kita yang sekarang ini berada di rumah sakit karena ada seseorang yang menyiksanya di kamar toilet perempuan. Oh, jadi namanya Inka. Ish, aku tidak terlalu ingat sama orang-orang yang tak penting untukku. Kamu ingin jawaban jujur atau bohong? Jujur, karena aku benci kebohongan. Gala tersenyum lalu menjawab, ya, akulah yang menyiksa Inka. Sudah Aileen duga, hatinya tidak salah dalam mengira seseorang. Kenapa kamu menyiksanya, Gala? Dia jahat, sudah sepantasnya diberikan pelajaran. Jawabnya dengan santai. Ia memang sudah berjanji pada Aileen untuk tidak membunuh. Tapi untuk menyiksa orang, tidak. Jadi ini bukan salahnya dong. Kamu juga jahat, Gala. Kamu adalah penjahat yang sebenarnya. Kenapa kamu menyiksa Inka? Nada Aileen mulai meninggi membuat Gala tertegun. Lalu sedetik kemudian dia merubah ekspresinya. Dengan santai. Ya, aku memang penjahat. Tapi penjahat ini tidak menyakitimu. Aku melakukan hal itu pada Inka karena dia membuatmu menangis. Aku tidak suka orang lain membuatmu menangis. Hatiku ikut sakit. Jantung Aileen seolah berhenti. Saat ini juga. Kenapa harus karenanya? Kenapa? Tidak ada seorang pun yang boleh menyakitimu. Bahkan jika kamu terluka seujung kuku pun, maka orang itu akan mendapatkan hukum. Plak. Aileen memberikan tamparan tepat di pipi Gala. Matanya memerah karena marah pada laki-laki di depannya ini. Apa kamu gila? Bukannya marah. Gala malah tersenyum sambil mengusap pipinya. Tangan Aileen secara tidak langsung menyentuhnya walaupun tertutup kain panjang yang menutupi tangannya. Aileen memakai handsock karena itulah dia berani menampar pipi Gala. Walaupun sebelumnya tidak ada niatan sedikit pun untuk menamparnya. Ia hanya emosi beberapa saat tadi. Ternyata tamparan kamu kuat juga, Princess. Kenapa kamu melakukan perbuatan ini dengan alasan seperti itu, Gala? Aku tidak suka ada orang yang menyakitimu, balasnya dengan tenang. Aileen tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia bukannya senang karena dilindungi, tapi malah takut. Takut karena Gala melakukan hal seperti ini karena dirinya. Hentikan perbuatanmu itu, Gala. Jika tidak, kamu akan memutuskan pertemanan kita. Gala yang sejak tadi santai menjadi panik seketika. Bagaimana bisa kamu memutuskan pertemanan kita, Princess? Aku tidak salah apapun. Kenapa kamu memutuskannya? Rahang Gala mengeras. Dia tidak suka dibuang begitu saja. Padahal selama 2 hari ini di rumahnya ia berjuang untuk menjadi teman Aileen. Jika kamu tidak mau putus hubungan pertemanan denganku, hentikan semuanya. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Diibaratkan seperti api, jika api bersatu, maka api tersebut akan membesar. Biarkan saja, jangan dibalas karena nanti mereka akan sadar diri jika mereka tuh salah. Jika aku terluka oleh orang lain lagi, aku harap kamu tidak melakukan tindakan seperti itu untuk yang kedua kalinya. Gala hanya menunduk seperti seekor anjing yang sedang dimarahi oleh majikannya. Iya, Princess, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Please, jangan putus hubungan pertemanan kita. Kedua mata Gala sangat serius, walaupun Aileen tidak melihatnya sekalipun. Sekarang aku ingin kamu pergi ke ruang guru dan temui wali kelas kita dan katakan jika kamulah yang berbuat itu pada Inka. Gala mengangguk cepat, aku akan mematuhi perintahmu. Kedua mata Gala terpejam, dia merasakan langkah seorang akan mendekat ke arah mereka. Sepertinya itu para OSIS yang sedang bertugas untuk menceramahi para berandalan yang selalu nongkrong di belakang sekolah. Sebaiknya aku harus pergi karena anggota OSIS akan datang ke sini sebentar lagi. Dia menyambar jaket hitam di atas kursi lalu melambaikan tangannya, setelah itu berlari mengabaikan Aileen yang melongo melihatnya. Dia akan pergi ke ruang guru untuk mematuhi perintah Aileen. Dapat dipastikan para guru terutama wali kelas Gala pasti akan terkejut karena ini pertama kalinya seorang Gala berkata jujur pada mereka. Karena sebelumnya dia juga anak berandalan yang suka kabur dan malas untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Gala membiarkan Aileen tetap di tempat karena ia sudah tahu jika gadisnya itu tidak akan terkena hukuman. Secara Aileen tidak ada maksud untuk pergi ke belakang sekolah dan apalagi
Aileen adalah murid yang tidak pernah menerima hukuman dari kelas 10 sampai sekarang ini. Poin plusnya dia yang selalu membanggakan sekolah. Princess, kenapa kamu ada di sini? Tanya Alex berlari kecil lalu menepuk pundak adik kesayangannya. Ah, aku hanya penasaran dengan tempat di belakang sekolah, jadi aku datang ke sini, Kak. Ujar Aileen cukup terkejut akan kedatangan kakaknya dan ketiga teman kakaknya. Apakah kamu melihat para berandalan di sekitar sini? Tanya Kenzie, teman Alex sekaligus bidang keamanan di OSIS. Lihat, tapi mereka sudah kabur ke sana. Aileen menunjukkan arah di mana keempat teman Gala dan Gala sendiri itu lari. Ia mana bisa berbohong, apalagi kakaknya sejak tadi menatapnya. Kalian bertiga kejar para berandalan itu, gue mau antarin adik gue. Ketiganya mengangguk lalu mulai pergi. Kak Alex, di mana Kak Alan? Tanyanya sambil berjalan bersama kakaknya. Dia sedang main basket di lapangan, biasa, tebar pesona. Aileen terkekeh, kakaknya yang satu itu tak heran sangat menggilai basket beda dengan Alex. Dia hanya tertarik dengan OSIS saja, dan sekarang sudah dikeluarkan karena sudah kelas 12 dan digantikan oleh OSIS kelas 11. Tapi tetap aja, Alex masih dibutuhkan untuk membantu mengamankan para berandalan. Princess, udah makan? Udah, tapi dikit di kantin. Kenapa makannya dikit? Kamu ini kebiasaan ya, kalau mah kamu kambuh gimana? Alex mengambil roti di saku celananya dan beberapa menit lalu sempat diberikan oleh seorang murid, entah siapa namanya, lalu memberikannya pada adiknya. Kan ada kakak, cengirnya membuat Alex gemas sendiri. Kebetulan kakak punya roti kesukaanmu, rasanya rasa coklat. Gak mau, itu pasti dikasih sama fans kakak kan? Alex mengangguk dengan jujur. Kalau gitu aku nggak mau, kakak ini seharusnya kakak makan pemberian dari orang, bukan hanya menerimanya saja. Nanti mereka kecewa bagaimana? Setiap ada orang yang kasih ke kita, berarti itu sepenuhnya sudah milik kita. Kakak bebas memilih, mau dimakan ataupun enggak, dan mau dikasih ke kamu. Karena itu udah hak kakak. Kalaupun mereka kecewa, siapa suruh kasih ke kakak makanan? Karena mereka juga tahu kakak nggak akan makan pemberian dari mereka, kecuali pemberian dari kamu, Princess. Setelah menyelesaikan perkataannya, Alex mengacak kerudung Aileen hingga sang empunya marah. Ih, kakak, jangan acak kerudung Aileen. Alex tertawa tanpa suara. Setelah itu mereka berdua pergi menuju kelas 12 IPA, di mana jam pelajaran ketiga akan dimulai. Nanti setelah selesai mengantarkan princessnya, Alex akan pergi mencari para berandalan untuk ia ceramahi. Bersambung.